Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan, waktu luang untuk duduk dan melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga nikmat-nikmat yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita itu mampu dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, dikumpulkan bersama beliau dengan sahabat-sahabat beliau, dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Sebagaimana disampaikan di dalam pembahasan sebelumnya, beliau membuka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman, larangan melakukan satu perbuatan zalim kepada siapapun, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam sekali perbuatan zalim. Mengapa zalim itu menjadi perhatian khusus dari beliau? Karena beliau mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innadz zulma lasyirkun azim, sesungguhnya zalim itu merupakan satu perbuatan syirik yang sangat besar, dan itu merupakan puncak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pembahasan yang kedua ini, beliau di bab yang kedua beliau ingin menyampaikan ada beberapa mau'izah, nasihat yang di dalamnya itu terkandung hadis dan perkataan para sahabat. Di bab yang kedua ini beliau meletakkan 30 mau'izah, yakni nasihat-nasihat bagi kita. Ada arba'atun akhbar, kemudian ada 4 hadis, wal baqi, dan sisanya itu adalah asar, yakni perkataan para sahabat. Yang dimaksud dengan akhbar di sini kata lain daripada hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan asar itu adalah aqwalus sahabah wat tabi'in, perkataan para sahabat Nabi dan tabi'in, yakni murid daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai di dalam bab yang kedua ini, fal maqalatul ula, maqalah yang pertama, minal munabbihatis tsanaiyah, dari peringatan-peringatan yang mulia, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin.
khaslatani, ada dua perkara, la syai'un, yang tidak ada sesuatu, afdalun, lebih utama, minhuma, dari keduanya, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wan naf'u lil muslimin, dan senantiasa memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin. Maka yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih utama daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pondasi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Setiap perintah-perintah Allah yang tercantum di dalam rukun-rukun Islam ataupun hukum-hukum yang sudah disepakati oleh para ulama, semuanya berlandaskan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah kebaikan ataupun sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didasarkan berdasarkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh perbuatan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kata para ulama, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sebaik apapun mereka lakukan ketika di dunia ini, sebesar apapun pengorbanan yang dia lakukan di dunia ini maupun untuk negara, sosialisasi mereka kepada sesama umat manusia, maka sungguh itu tidak akan bernilai ketika itu tidak dilandaskan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting iman ini menjadi pondasi di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun kita berlanjut pada akhirat nanti. Setitik keimanan yang ada di dalam hati kita, maka sungguh akan mengantarkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, iman itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan, bukan di akal pikiran, tapi iman itu letaknya di dalam hati, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di madrasah pertamanya itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan di dalam hati para sahabat sebelum beliau mengajarkan salat, sebelum beliau mengajarkan tentang ibadah-ibadah yang lain. Yang beliau lakukan, tanamkan pertama kali itu adalah tentang tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya, Pak Ustadz, apa pelajaran pertama yang penting untuk anak-anak kita? Pelajaran pertama yang penting untuk anak-anak kita, bahkan untuk diri kita sendiri, itu adalah bagaimana iman dan tauhid itu senantiasa tertancap di dalam hati mereka. Meskipun mereka berbuat maksiat di kemudian hari, kemudian mereka melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada satu saat mereka tetap akan kembali kepada jalur untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada anaknya, apa yang disampaikan oleh beliau? Bagaimana keadaan engkau nanti wahai anakku ketika aku sudah meninggal, ketika aku sudah wafat? Apakah engkau masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan kekhawatiran tentang bagaimana apakah nanti setelah aku meninggal engkau bisa makan, apakah setelah aku meninggal engkau nanti bisa hidup dengan kekayaan, dengan jabatan yang telah aku turunkan kepada engkau. Tidak demikian bagi seorang muslim. Hal yang harus disampaikan, yang harus ditanamkan di dalam hati generasi-generasi kita itu adalah bagaimana iman itu senantiasa tertancap di dalam hati mereka. Maka wajar dua hal ini
Yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang paling utama, yang paling penting itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman itu akan melunturkan segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati kita, kenikmatan-kenikmatan dunia itu tidak terasa sebagai satu kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian melahirkan ujian di dalam hidup kita. Justru mendatangkan satu nikmat terbesar, memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika iman itu sudah masuk di dalam hati orang-orang yang beriman, maka wan naf'u lil muslimin, maka hatinya akan senantiasa tergerak untuk senantiasa memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin. Artinya tidak lahir manusia-manusia individualistik yang mereka hanya mementingkan kehidupan pribadi mereka, tapi mereka mementingkan bagaimana keadaan kaum muslimin ini senantiasa pada jalur yang sebagaimana dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wan naf'u lil muslimin itu merupakan satu hal yang penting setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Wan naf'u lil muslimin bil maqal, dengan ucapan kita senantiasa bermanfaat kepada kaum muslimin, bukan ucapan yang senantiasa mengadu domba, melahirkan kontroversial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga bukan hal-hal positif yang lahir, tapi justru hal-hal negatif yang memecah belah kehidupan sosial di tengah-tengah kaum, khususnya kaum muslimin. Maka perlu dijaga itu dengan maqal, dengan ucapan-ucapan kita senantiasa melahirkan kebermanfaatan. Au bil jahi, dengan jah, dengan zat, kemudian dengan pribadi yang baik di dalam kehidupan kita. Kita mencontoh dan memberikan contoh akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang sekitar kita. Au bil mal, atau dengan harta kita. Allah titipkan begitu banyak kenikmatan harta kepada kita. Allah berikan berlebih kehidupan dunia di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit pun kita infakkan, kemudian kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh rugi di dalam kehidupan kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melahirkan kebermanfaatan kepada kaum muslimin, maka sungguh itu akan menjadi beban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru menjadi manfaat, tapi menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nikmat-nikmat harta yang berlimpah, kemudian keberlebihan nikmat yang Allah curahkan di dalam kehidupan dia justru menjadi istidraj, ujian bagi dirinya. Karena mengapa? Harta itu tidak mengantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bil badan, atau dengan badan kita. Dengan Allah titipkan anggota yang lengkap, yang sempurna, masa iya kita tidak mau mengorbankan badan kita, tubuh kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang pada saat ini kaum muslimin dihantui rasa takut. Karena jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah mengisyaratkan kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya kepada kita bahwa penyakit kaum muslimin di akhir zaman itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka itu terlalu cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan mereka takut dan khawatir akan kematian. Ini penyakit kaum muslimin saat ini. Mereka tidak mau mengorbankan harta, mereka tidak mau mengorbankan tubuh dan badan-badan mereka. Bahkan di dalam Quran itu ketika Allah Subhanahu wa taala memulai tentang perintah berinfak di jalan Allah, mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah meletakkan min anfusikum, pasti Allah memulainya dengan min amwalikum. Pertama yang harus kita korbankan, kita harus salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah harta. Baru setelah itu kemudian jiwa-jiwa kita. Min amwalikum wa anfusikum.
Karena memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin itu merupakan salah satu titik tolak awal bagaimana Islam ini terus berlanjut. Islam ini akan berjaya di kemudian hari sebagaimana isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ke dalam tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai bercerai-berai. Hari ini yang salah, kemudian yang kurang itu adalah kokohnya pertahanan barisan kaum muslimin. Mereka senantiasa kocar-kacir, terpecah belah, saling menuduh, saling menyalahkan satu antar dengan yang lainnya. Mengapa iman tidak senantiasa menjadikan panduan untuk kehidupan mereka? Mereka menganggap mereka lebih baik daripada yang lain, padahal itu adalah sebagaimana disampaikan oleh syaitan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan penyakit-penyakit ghil di dalam hati kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi kepada kita di dalam sabdanya, man asbahah, barang siapa yang bangun di subuh hari, la yanwiyah, tidak berniat az-zulma, untuk melakukan kezaliman ala ahadin, kepada seseorang, ghufira lahu ma jana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan atas dosa-dosa yang telah lalu. Wa man asbaha, dan barang siapa yang bangun di subuh hari, yanwi, berniat di dalam hatinya, nasratal mazlum, ingin menolong orang-orang yang dizalimi, wa qadahu hajatal muslimin, dan senantiasa memberikan dan melaksanakan hajat-hajat kaum muslimin, kanat lahu ka'ajri hajjatan mabrurah, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia sebagaimana pahala kepada orang-orang yang telah melaksanakan haji mabrur. Enggak usah pergi ke Mekah, Pak. Gak usah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tapi niat di dalam hatinya ketika dia bangun di subuh hari, dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya kesungguhan di dalam hatinya bahwa dia akan membantu kehidupan kaum muslimin dan melaksanakan hajat-hajat mereka, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana pahala haji mabrur. Ini yang berkata siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam, dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad, hamba yang paling dicintai ila Allah taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nas linnas, manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain, wa afdalul a'mal, dan paling utamanya amal, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan, kemudian meletakkan kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman. Yatrudu anhu ju'an, kemudian menghilangkan lapar bagi mereka. Aw yakshifu anhu kurban, kemudian meringankan bencana yang terjadi kepada mereka. Aw yaqdiya lahu dainan, dan melunasi hutang-hutang mereka. Wa khaslatani, dan dua hal ini, dua hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'un, tidak ada sesuatu, akhbasa, yang lebih buruk, minhuma, dari keduanya, yakni dari al-imanu billah wan naf'u lil muslimin, asyirku billah waddarru bil muslimin, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Manfaat tidak dia berikan, tapi justru melahirkan mudarat di tengah-tengah kaum muslimin. Dia tidak bisa menjadi pembantu, tapi menjadi benalu di dalam kehidupan kaum muslimin. Kalau tidak bisa membantu, jangan celoteh dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, jangan memberikan mudarat di tengah kaum muslimin. Mengapa demikian? Manfaat tidak diberikan, tapi justru mengganggu barisan kaum muslimin.
Artinya wadarru bil muslimin, memberikan mudarat kepada kaum muslimin fi abdanihim, terhadap badan-badan mereka, au amwalihim, terhadap harta-harta mereka. Badan mereka dirusak, kemudian harta-harta mereka dibabat habis. Ekonomi kaum muslimin, kalau ada orang Islam mau berkembang dari sisi ekonomi, dijatuhkan. Ketika ada orang Islam hendak sukses untuk menuju satu titik puncak kesuksesan, maka dijatuhkan. Dilarang peraturannya seperti ini macam-macam. Itu biasa, itu gangguan daripada orang-orang yang senantiasa memberikan mudarat kepada orang-orang yang beriman. Itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kaum kufar atau musyrikin, tapi dari orang-orang munafik sekalipun sering mengalami melakukan gangguan kepada orang-orang yang beriman. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya perintah Allah itu, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu turja'u ila khaslataini, itu dikembalikan kepada dua hal. Perintah Allah itu secara keseluruhan dikembalikan kepada dua hal. Yang pertama, at-ta'zimu billah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqatu li khalqihi, kemudian senantiasa memberikan kebermanfaatan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu kembali kepada dua hal. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mengagungkan Allah, kemudian yang kedua itu untuk makhluk-makhluk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah. Setelah Allah memberikan perintah aqimus shalah, laksanakan salat, pasti setelah itu Allah mengikuti dengan kalimat wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Karena tidak sah beriman kepada Allah kalau tidak memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin. Artinya ibadah kita itu yang diperintahkan oleh Allah itu tidak sempurna kalau kita tidak hablum minallah dan hablum minan nas. Itu kembali kepada dua hal itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, usykurli wa liwalidaik. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ada hak Allah dan ada hak orang tua. Maka ketika orang tua murka, Allah pun murka, karena ada keterkaitan di sini. Ini tidak boleh dipisahkan. Ketaatan kita kepada Allah dan memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang lain, ataupun kepatuhan kita kepada orang tua kita, itu sangat erat sekali hubungannya. Maka jangan sakiti orang tua kita. Ruwiya an Uwais al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais al-Qarni, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, marartu fi ba'di sayahati yurahibu birahibin faqultu ya rahib ma awwalu darajatan yarqaha al-murid. Suatu ketika, kata Uwais al-Qarni, beliau berjalan di satu desa, kemudian beliau berjumpa dengan seorang rahib. Kemudian beliau berkata kepada rahib, ya rahib, wahai rahib. Ini rahib yang masih berpegang teguh kepada kitab samawi, kepada kitab Taurat, yang pada saat itu masih lurus ajarannya, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang dipengaruhi oleh Romawi ataupun Persia pada saat itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Uwais al-Qarni, ya rahib, ma awwalu darajatan yarqahal murid, sebenarnya tingkatan yang paling utama, yang paling pertama yang harus dimiliki oleh seorang murid itu adalah apa? Kata Uwais al-Qarni. Kemudian dijawablah oleh seorang rahib tersebut, raddul madzalim wa khiffatul zuhri minat taba'at, memberikan kedamaian di dalam hati orang-orang yang beriman, wa khifatul zuhri, dan senantiasa memberikan keringanan terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi.
fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalan wa 'alaihi taba'atan aw mudzalimatan. Sesungguhnya tidak ada amal-amal bagi seorang hamba itu yang paling utama kecuali mereka senantiasa memberikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka jangan dianggap enteng. Senyum, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu sedekah, itu adalah sedekah. Dengan senyum sudah memberikan kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian mengulurkan tangan membantu saudara kita, itu menenangkan hati orang-orang yang beriman. Apalagi sampai menghilangkan rasa lapar bagi mereka, kemudian membayarkan hutang-hutang mereka yang menjadi beban-beban kehidupan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa yarhamukum man fis sama. Siapa orang yang senantiasa berkasih sayang kepada manusia yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka yang di langit itu akan senantiasa berkasih sayang kepada mereka. Ini penting ya. Penting bagi kita sebagai bahan evaluasi, kemudian sebagai bahan bagaimana sebenarnya sikap orang-orang yang beriman itu ketika menjalankan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dasar kekhusyuan, bukan hanya dasar keilmuan yang begitu tinggi, tapi tidak berdasarkan akhlak yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ibadah kita itu nilainya masih rendah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak memberikan kebermanfaatan kepada siapapun. Wal maqalatu tsaniyatu, dan makalah yang kedua, qala an-nabi alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang iman kepada Allah, kemudian memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin, kemudian hindarilah syirik kepada Allah dan memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Kemudian di makalah yang kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, alaikum bimajalasatil ulama. Alaikum, diwajibkan atau keharusan bagi kalian bimajalasatil ulama, untuk senantiasa duduk bersama para ulama. Ayal amilin, lakukan kalian untuk senantiasa duduk-duduk, ngumpul terus bersama para ulama. Wastimai kalamil hukama, dan senantiasa mendengarkan kalam-kalam para ahli hikmah. Ayil amilina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cara kepada kita bagaimana agar supaya iman kita ini untuk senantiasa stabil. Itu dengan cara yang pertama, sering-seringlah duduk bersama para ulama. Artinya dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang senantiasa taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Orang kalau sudah duduk-duduk dengan para ulama, hatinya akan damai, kemudian hidupnya akan tercerahkan, akan senantiasa dibimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa mendengarkan kalam-kalam para ahli hikmah. Artinya mengamalkan, mereka senantiasa mengetahui tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang disampaikan dengan ucapan-ucapan mereka ataupun dengan perbuatan-perbuatan mereka. Para ahli hikmah itu ya tujuannya untuk mengenalkan kita akan zat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita penting untuk mendengarkan kalam-kalam para ahli hikmah? Fa innallaha ta'ala, mengapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa sering-sering duduk dengan para ulama, dengan orang-orang saleh, kemudian mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah?
Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk bersama mereka dan mendengarkan kalam-kalam mereka, yuhyiyal qalbal mayyitah, Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya-cahaya hikmah. Jadi kalau orang duduk dengan para ulama, dengan para ahli hikmah, hatinya akan hidup. Yang hatinya mati, susah untuk sedekah, diarahkan untuk sedekah. Yang mereka susah untuk duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu, maka Allah akan berikan penggerakan cahaya di dalam hati mereka untuk senantiasa dibimbing di dalam hikmah ilmu yang bermanfaat. Kama yahyal ardal mayyitata bima'il matari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Artinya ketika seseorang duduk dengan para ulama, hati yang mati itu akan hidup layaknya bumi yang mati ketika dihujani oleh air hujan. Akan tumbuh di situ benih-benih kebaikan, akan tumbuh di situ kalam-kalam yang terbaik. Maka ketika hati sudah hidup, ketika hati sudah dipenuhi nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari lisan itu adalah cahaya-cahaya Allah. Ketika hati sudah dipenuhi dengan cahaya Allah, dengan hikmah-hikmah dari Allah, pengenalan ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan itu akan senantiasa mengeluarkan kalam-kalam terbaik. Maka orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata cacian, kata-kata yang memberikan kontroversial di dalam kehidupan masyarakat, itu sebenarnya terletak pada hatinya. Hatinya bukan dipenuhi dengan cahaya Allah. Hatinya dalam kondisi mati, dalam kondisi rusak, tidak diperbaiki untuk senantiasa menghadap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya inti mata, inti inti lisan, inti telinga, inti kaki, tangan, semua anggota tubuh kita itu semuanya tergantung pada hati kita. Hati kita dipenuhi cahaya Allah, maka semuanya akan baik. Wa fi riwayatin At-Tabrani an Abi Hanifah, di dalam satu riwayat dari Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Jalisul kubara, duduklah kalian dengan para pembesar-pembesar, para ulama. Wasailul ulama, dan senantiasa bertanyalah, mintalah nasihat kepada para ulama. Wa khalatul hukama, dan senantiasa bercampurlah, duduklah, ngobrollah kalian dengan para ahli hikmah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disampaikan, jalisul ulama, duduklah dengan para ulama, wa sahibul hukama, dan dengan para ahli hukama, wa khalitul kubara, dan bercampurlah dengan kubara. Mengapa demikian? Fa innal ulama salasatu aqsam. Beliau menyampaikan ulama itu dibagi menjadi tiga. Ulama itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Yang pertama, ada ulama yang senantiasa berpegang teguh terhadap hukum-hukum Allah. Jadi kalau dia masih berpegang kepada hukum-hukum Allah, dialah ulama. Wahum ashabul fatawa, dan merekalah ashabul fatawa. Mereka itu adalah para ahli-ahli fatwa. Yang tukang-tukang fatwa itu adalah para ulama yang senantiasa berpegang teguh ke dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang ada di majelis ulama, yang senantiasa kumpulan-kumpulan para ulama, mereka senantiasa mengeluarkan fatwa. Merekalah para ulama yang senantiasa berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Itu macam ulama yang pertama. Kemudian yang kedua, wal ulama bidzatillah, ulama yang berpegang teguh terhadap zat-zat Allah Subhanahu wa taala faqat, yakni saja yang disebut di sini itu adalah ahlul hukama, yang mereka senantiasa mengerti dan memahami tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum al hukama'u, merekalah ahli hikmah. Fa fi madakhalatihim tahdzibul lil akhlaq, di dalam mereka itu ada tahdzib lil akhlaq, ada pembinaan di dalam akhlak-akhlak kita. Jadi
terpancar di dalam kehidupan mereka itu akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum asyraqati qulubuhum bima'rifatillah, karena mereka itu senantiasa meliputi hati-hati mereka itu dengan ma'rifatullah, dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah ma'rifatullah, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan mereka itu senantiasa dipenuhi dengan nasihat, dipenuhi dengan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tidak peduli dengan urusan-urusan dunia. Wa asyraqat israrahum bi anwari jalalillah, dan senantiasa memenuhi, memberikan kebahagiaan di dalam hati-hati mereka bi anwari jalalillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam ulama yang kedua ini, mereka lah ahlul hukma, yang mereka ngerti, paham tentang zatullah, ma'rifatullah. Kemudian yang ketiga wal ulama bil qismaini, ulama yang ketiga ini dibagi jadi dua. Wahum al-kubara, mereka lah para pembesar. Fa inna mukhalatatil ahlillahi tuksabu ahwali saniyah, dan mereka lah orang yang senantiasa berkumpul dengan ahli-ahli Allah, dengan keluarga Allah, yang mereka senantiasa berada di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengikuti hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kebermanfaatan bil lahdhi fauqa naf'in bil lahdhi bil lafzi, yakni kebermanfaatan yang keluar dengan tingkah laku mereka itu lebih baik di atas kebermanfaatan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Wa man la fala, dan ketika mereka tidak memberikan kebermanfaatan dengan tingkah laku mereka, maka ucapan-ucapan mereka pun tidak akan senantiasa memberikan kebermanfaatan. Artinya apa? Dakwah, contoh akhlak dengan perilaku itu lebih baik daripada dengan ucapan. Tidak cukup hanya dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan tawajjuh, kemudian dibuktikan dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka inilah macam ulama yang disampaikan oleh musannif di dalam kitab ini. Terserah kita mau ikut yang mana, semuanya duduk kepada mereka. Kepada ahli hikmah kita belajar ilmu tentang hukum-hukum Allah. Kalau orang sudah ngerti hukum-hukum Allah, maka hidupnya akan terarah. Ketika mereka duduk dengan para hukama, hati mereka senantiasa bersih dengan cahaya-cahaya Allah. Artinya tidak ada dengki. Karena belum tentu orang yang ngerti hukum-hukum Allah hatinya bersih. Karena belum tentu orang yang ngerti dengan hukum-hukum Allah, ahli fatwa, belum tentu hatinya akan dipenuhi dengan cahaya kepada Allah. Maka harus ada duduk juga dengan para hukama, dengan ahli yang ma'rifatullah, yang mereka kenal dengan Allah, yang disebut dengan pembahasan yang kita kenal. Mereka lah para ulama-ulama sufi. Orang ulama sufi yang kita kenal, istilahnya sekarang bukan hanya sufi, ada tazkiyatun nafas, pembahasan tentang penyucian jiwa. Itu sebenarnya sufi, itu membersihkan hati. Orang yang senantiasa membersihkan hati, yang mereka senantiasa mensucikan hati-hati mereka. Dan diistilahkan di dalam Al-Quran tazkiyatun nafas, untuk penyucian jiwa. Dan itulah terletak pada para ahli hukama. Kemudian yang ketiga itu adalah para ulama yang senantiasa mereka berkumpul dengan ahlullah, dengan keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang saleh. Siapa aja mereka? Mereka yang rajin salat tahajud, kemudian mereka sahibul Quran, hamilul Quran, kemudian hafizul Quran. Mereka lah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah menjadi keluarga Allah, maka kita akan bercengkrama dengan keluarga-keluarga Allah. Keluarga Allah pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tersambung kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, sayati zamanun ala ummati
akan tiba pada satu zaman ala ummati, pada umatku, yafirruna minal ulama, mereka lari daripada ulama. Mereka udah enggak percaya lagi. Mengapa? Karena media yang berkuar-kuar. Mereka lebih percaya media daripada ulama. Mereka lebih percaya tentang keburukan-keburukan yang disampaikan tentang ulama. Padahal ulama itu dagingnya itu pahit, Pak, kalau kita makan. Artinya berbahaya daging para ulama kalau kita menyakiti hati mereka dan kita berburuk sangka kepada mereka sehingga lari jauh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wal fuqaha, dan kita jauh daripada lari pada ahli-ahli fikih. Yang tidak fikih mereka percayai, yang ahli fikih mereka hindari. Cari orang-orang yang paham tentang hukum-hukum Allah, merekalah para ulama. Jangan lari daripada mereka. Fayabataliyahumullahu bisalasatin baliyatin. Kalau mereka lari daripada mereka, yang pertama Allah akan angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultan zaliman. Allah akan mengirimkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Mengapa Allah kirimkan pemimpin yang zalim? Enggak pro terhadap rakyat, karena kita jauh daripada ulama. Kemudian wasalisatu yukhrijuna minad dunya bighairi iman, dan buruknya lagi orang yang jauh dari ulama, jauh lari daripada ahli fuqaha, mereka matinya dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa su'ul khatimah di dalam akhir-akhir hidup mereka. Maka duduklah dengan para ulama, dekati mereka, minta nasihat kepada mereka. Semoga Allah membimbing kita semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Semoga ini menjadi bahan renungan, bahan evaluasi untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, dan dari Allah itu pasti benar, dan jangan sekali-kali ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.